Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wildan di sini akan memaparkan mengenai social marketing plan yang sudah dirancang. Untuk lokasinya sendiri berlokasi di Yayasan Nurul Masakin di Jalan Karasak nomor 899 RT 3 RW 3 Desa Sukarapi, Kecamatan Sukasari, Sumedang. Nah, yayasan ini mempunyai visi sebagai wadah kaum mukmin berukhuwah Islamiyah dan berbagi rasa terhadap sesama. Kemudian untuk misinya sendiri meningkatkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan sikap peduli terhadap sesama serta mengembangkan dan meningkatkan taraf hidup kaum yatim piatu serta kaum duafa baik rohani maupun lahiriahnya. Kemudian saya juga melakukan asesmen yang mengacu pada dua dimensi dari Child Safeguarding and Promoting Welfare, yakni yang pertama ada parenting capacity untuk basic care-nya sendiri. Untuk kebutuhan dasar anak-anak yayasan ini sudah terpenuhi dengan baik, baik itu makan, minum, uang jajan, dan uang kebutuhan lainnya, dan yayasan tidak ada kesulitan yang mendasar dalam memenuhi kebutuhan dasar anak. Kemudian untuk ensuring safety ini, tingkat keamanan di dalam yayasan ini sudah baik dan anak-anak juga sudah merasa nyaman dan aman tinggal di yayasan. Kemudian interaksi yang dilakukan anak-anak baik dengan teman sebayanya maupun dengan pengurus yayasan sudah terjalin dengan baik. Kemudian untuk emotional work ini dalam memenuhi kebutuhan emosional anak ini, pengurus yayasan berusaha untuk menjadi orang tua dan ibu bagi mereka. Pihak yayasan berusaha memberikan kenyamanan serta terbuka untuk anak-anak agar anak-anak merasa nyaman. Kemudian untuk simulation, pengurus panti ini selalu memberikan pembelajaran kepada anak asuh agar mereka dapat menjadi orang yang bermanfaat bagi dirinya, keluarga maupun orang lain ketika mereka sudah tidak berada di yayasan. Kemudian untuk guidance dan boundariesnya ada beberapa aturan yang diterapkan. Yang pertama, dilarang merokok, dilarang berpacaran, kemudian dilarang membolos mengaji, dilarang main HP terlalu lama, dan dilarang tidur terlalu larut malam. Kemudian ada beberapa teguran dan sanksi jika ada anak yang melanggar. Kemudian untuk stability-nya tidak ada batasan umur bagi anak untuk tinggal di yayasan ini, dan pihak yayasan juga tidak sembarang menerima anak asuh dari luaran karena harus mengetahui latar belakang dari anak tersebut. Kemudian dimensi kedua adalah child development needs. Yang pertama ada health, untuk kesehatannya sendiri. Anak-anak di yayasan ini sudah mempunyai tingkat kesehatan yang baik. Dan untuk education-nya sendiri, anak-anak di Yayasan Nurul Masakin ini mendapatkan akses pendidikan yang bagus, bahkan sampai jenjang sarjana, dan fasilitas yang diberikannya juga lengkap dan menunjang seperti wifi, laptop, komputer, dan lain sebagainya. Kemudian untuk emotional behavior development, kondisi emosional anak-anak di yayasan ini terbilang secara garis besar kondisinya stabil. Kemudian untuk identitinya, anak-anak ini mempunyai konsep diri yang baik karena dari pihak yayasan selalu menanamkan kepada anak untuk berani dan tidak minder dengan kondisinya. Kemudian untuk family dan social relation, di sini anak-anak masih mempunyai keluarga dan masih sering pulang dan diberikan waktu untuk menemui keluarganya. Selain itu, hubungan pihak pengurus yayasan dengan keluarganya juga terjalin dengan baik. Kemudian hubungan anak yayasan dengan lingkungan sosialnya juga terjalin dengan baik. Kemudian untuk social presentation-nya ini, sebagian besar anak-anak yayasan sudah mempunyai sifat pemberani walaupun belum maksimal. Kemudian untuk self-care skill-nya, rata-rata anak yayasan ini sudah mandiri walaupun belum semua, dan mereka mempunyai bakatnya masing-masing. Dan di yayasan ini tidak ada kegiatan rutin selain mengaji, sholawatan, dan lain sebagainya. Biasanya kegiatan itu diadakan oleh mahasiswa ataupun para donatur. Kemudian dari hasil asesmen ini diidentifikasi sikap dan perilaku. Yang pertama, sikap perilaku yang masih bisa ditingkatkan. Jadi anak-anak Nurul Masakin ini sudah mempunyai konsep diri yang baik. Kemudian mereka juga sering berbaur dengan masyarakat dan sering mengikuti kegiatan kemasyarakatan. Sebagian besar anak-anak juga sudah mempunyai sifat pemberani dan bisa berbaur dengan orang lain yang baru mereka kenal. Kemudian rata-rata anak ini sudah mandiri, dan khususnya untuk perempuan. Dan kemudian ada identifikasi sikap dan perilaku yang perlu diperbaiki. Yang pertama, si anak-anak ini sulit menyesuaikan diri dengan aturan dan situasi yang ada di yayasan. Kemudian beberapa anak juga masih ada yang canggung ketika berinteraksi dengan pengurus yayasan. Mereka juga masih sering gugup ketika harus berbicara di depan orang banyak, dan beberapa anak laki-laki ini sulit untuk menghafal bacaan Al-Quran. Kemudian sebagian besar anak yayasan ini, khususnya laki-laki, belum bisa merawat diri serta lingkungannya dengan baik. Kemudian untuk identifikasi sikap dan perilaku yang diharapkan dibangun, yang pertama, anak-anak yayasan ini mempunyai potensi yang dimilikinya, namun beberapa dari mereka belum bisa mengembangkan dan meningkatkan potensi tersebut. Kemudian beberapa anak yayasan ini belum bisa merawat dirinya dengan baik, sehingga perilaku ini harus dibangun.
Kemudian ya ada identifikasi sikap dan perilaku yang perlu dipertahankan. Yang pertama, anak-anak ini yang sudah berumur dewasa ini mempunyai tanggung jawab yang sudah baik untuk ikut mengontrol keadaan adik-adiknya. Kemudian sebagian besar anak-anak juga sudah patuh dan mentaati berbagai aturan yang telah disepakati. Kemudian anak-anak ini mempunyai bakatnya masing-masing dan mereka juga sering mengasah potensi dan bakatnya itu secara mandiri dengan mengikuti lomba dan lain sebagainya. Kemudian perilaku yang coba saya ubah di sini adalah perilaku dan sikap merawat diri serta lingkungannya, karena ini mempunyai urgensi yang penting dan dampak yang dihasilkannya juga tidak main-main. Kemudian untuk konsep social marketing ini ada 4 konsep, menerapkan 4P, yakni price, place, promotion, dan produk. Untuk produknya sendiri merupakan pengetahuan, kesadaran, keyakinan nilai atau perilaku yang diharapkan akan berkembang di kalangan target audience. Nah, di dalam social marketing plan ini perubahan perilaku yang ditawarkan adalah perilaku merawat diri dan lingkungan. Kemudian target audiensnya sendiri adalah anak asuh yang tinggal di yayasan. Nah, perubahan perilaku ini akan dituangkan dalam bentuk poster dengan slogan yuk ngariung ngerawat diri dan lingkungan, serta dituangkan dalam kalender kedisiplinan. Kemudian untuk price-nya sendiri di sini merupakan biaya atau pengorbanan yang harus target audiens lakukan. Nah, dalam social marketing plan ini price ini lebih mengarah kepada non monetary atau lebih fokus pada pengorbanan yang harus dilakukan oleh anak asuh dalam bentuk waktu, energi, usaha. Nah, mereka ini harus mampu menyesuaikan diri dengan perubahan perilaku yang ditawarkan. Mereka harus lebih berusaha untuk bisa merawat diri dan lingkungannya. Kemudian untuk place, di sini berarti media di mana seseorang bisa memperoleh informasi mengenai suatu program pemasaran sosial. Nah, kemudian di dalam social marketing plan ini perubahan perilaku yang ditawarkan akan dituangkan dalam bentuk poster. Kemudian poster ini akan ditempelkan di berbagai tempat seperti tong sampah, kamar, WC dan lain sebagainya. Kemudian untuk promotion ini berbicara mengenai strategi atau taktik dalam memasarkan ide atau gagasan. Nah, dalam social marketing plan ini kita akan mempromosikan poster, kemudian memberikan pemahaman tentang manfaat yang akan didapatkan jika target audiens dapat mengadopsi perilaku yang kita tawarkan. Kemudian setelah diberikan pemahaman dan melihat poster tersebut, diharapkan target audiens akan terpengaruh dan percaya bahwa dengan mengadopsi perubahan perilaku tersebut akan membawa dampak yang baik bagi dirinya. Karena promosi yang efektif salah satunya adalah seeing is believing. Kemudian untuk tahapan sosial marketingnya, tahap yang pertama setelah menentukan yayasan, kemudian saya melakukan familiarisasi dan melakukan pendekatan dengan pengurus yayasan dan juga anak-anak asuh yang ada di yayasan tersebut. Kemudian tahap selanjutnya saya menentukan target audiens, yakni anak asuh yang menetap di yayasan, dan kemudian melakukan observasi serta asesmen yang mengacu pada 2 dimensi piramida child, safeguarding dan promotion welfare kepada pihak pengurus yayasan dan juga anak asuh yang ada di sana. Nah, kemudian dari hasil asesmen ini diketahui ada beberapa sikap dan perilaku dari anak-anak yang ada di yayasan di sana. Kemudian di sini saya beserta pengurus yayasan memilih satu sikap dan perilaku yang akan ditawarkan, yakni anak-anak di Yayasan Nurul Masakin ini kurang bisa merawat diri serta lingkungannya dengan baik. Nah, kemudian tahap terakhir setelah mendapatkan berbagai informasi serta gambaran yang cukup dari hasil asesmen dan observasi, kemudian di sini saya mulai melakukan social marketing plan dengan menerapkan 4P, product, price, place, dan promotion. Di sini saya akan menawarkan perubahan perilaku merawat diri dan lingkungan melalui poster dengan slogan yuk ngariung ngarawat diri jeung lingkungan. Nantinya poster ini akan ditempelkan di berbagai tempat seperti kamar, tong sampah, dan saya juga akan melakukan ajakan serta memberikan pemahaman mengenai merawat diri dan lingkungan yang baik dan benar. Kemudian memberikan pemahaman juga akan dampak dan manfaat yang akan dirasakan jika kita dapat merawat diri dan lingkungan dengan baik dan benar. Kemudian untuk membantu proses perubahan perilaku ini, kita akan membuat kalender kedisiplinan yang berisikan kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan oleh anak-anak dalam rentan waktu 1 hari. Apakah mereka sudah merawat diri dan merawat lingkungan dengan baik, maka mereka akan menuangkan informasi tersebut dalam kalender kedisiplinan. Berikut merupakan pemaparan sosial marketing plan dari saya. Mohon maaf jika banyak kekurangan di dalam penyampaiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.